Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadhil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innana nas'aluka al-huda was-sadad. Ikhwani wa akhwati, azzani Allahu wa iyyakum jami'a. Kembali Allah pertemukan kita dalam kajian rutinitas kita hari ini, di mana nantinya kita akan coba membahas kajian lanjutan dari pembahasan pentingnya memiliki kepribadian yang berakhlak al-karimah, akhlak yang mulia, dan begitu pula bahaya bagi seseorang yang memiliki karakteristik, yang memiliki asyakhsiyah, kepribadian yang buruk. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas beberapa hadis ataupun dalil yang berhubungan dengan akhlak al-karimah, yang berhubungan dengan akhlak. Apa pentingnya akhlak? Apa fadilah orang yang memiliki akhlak? Bagaimana kemuliaan orang yang berakhlak? Itu akan kita coba bahas dalil-dalil yang berhubungan dengan hal tersebut. Nah, pertama kita sampaikan bahwa ketika berbicara akhlak itu tidak boleh lepas daripada yang namanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita, qudwah kita. Wajib bagi kita umat Muhammad untuk meneladani beliau dalam segala aspek kehidupan beliau. Terkhususnya dalam hal ini berarti kita harus meneladani beliau dalam akhlak beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang harus kita teladani. Karena memang Nabi pantas untuk diteladani. Bahasa pantas untuk diteladani itu pasti akan kita bisa pahami kalau kita pahami bagaimana akhlak Rasulullah itu sendiri. Sangatlah wajar nanti dan harus memang bagi kita seorang muslim dan kita adalah umat Muhammad untuk meneladani beliau kalau kita betul-betul paham siapa sih Nabi kita Muhammad itu. Siapa sih Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita sudah pahami bagaimana akhlak beliau, maka akan kita bisa pahami bahasa saya barusan. Adalah memang sangatlah pantas untuk kita jadikan Nabi itu adalah sebagai teladan kita. Pantas atau tidak pantasnya, Allah sendiri sudah nyatakan bahwa terlepas dari manusia maksud saya yang mengatakan pantas atau tidak pantas, tapi pencipta manusia yang mengutuskan Nabi kita Muhammad SAW ke muka bumi saja menyatakan Nabi Muhammad berada dalam kondisi akhlak yang sangat luar biasa bagus. Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu, bahwa Nabi kita Muhammad benar-benar dalam keadaan memiliki akhlak yang luar biasa sempurna. Tidak ada di antara kita yang menyimak kajian ini yang ada tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menyatakan bahwa dirinya itu adalah memiliki akhlak, terjamin akhlaknya bagus, kecuali Nabi kita Habibullah, dikasih Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar dan sangatlah harus kita jadikan Nabi kita itu sebagai teladan dalam bab akhlak terkhususnya dan dalam segala hal yang berhubungan dengan aturan-aturan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka
la'ala khuluqin azim. Ya, sesungguhnya engkau benar-benar berada dalam akhlak yang agung, akhlak yang luar biasa mulia. Surat apa? Al-Qalam ayat ke-4. Dalam Quran surah Al-Qalam ayat ke-4, itulah ayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Allah yang nyatakan sendiri dalam keadaan akhlak yang luar biasa bagus. Ayat ini ayat yang diturunkan untuk mentazkiyah, memberi ya pujian ya kepada Nabi kita Muhammad. Siapa yang memuji di sini? Allah Subhanahu wa taala. Kita masih banyak kekurangannya kaum muslimin. Kita masih banyak cacatnya dalam bab tingkah dan sikap. Ya, dari itu karena kita merasa diri orang yang paling banyak kurang dalam urusan akhlak ini, haruslah kita ya menutupi kekurangan yang ada pada diri kita ini dengan meneladani ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita bisa pahami dan kita sudah yakini itu bahwa memiliki akhlak yang bagus sebagaimana telah Allah nyatakan sendiri. Namun demikian, bagaimana ya akhlak Rasulullah yang luar biasa bagus, beliau tetap juga memohon kepada Allah dalam doa hariannya untuk supaya diperbagus akhlaknya. Coba, di sini muncullah akhlak Rasulullah yang namanya tawadhu, rendah hati, merasa rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sombong, walaupun Allah telah nyatakan itu kepada beliau, bahwa engkau wahai Muhammad benar-benar dalam keadaan akhlak yang bagus, namun beliau tidak menjadi hamba yang sombong. Mana buktinya? Nabi yang sudah memiliki kepribadian yang sangat sempurna sedemikian, yang telah kita pahami dari dalil-dalil yang ada, namun beliau tetap juga memohon kepada Allah dalam doa-doanya supaya beliau tetap istiqomah dengan akhlaknya itu. Di antaranya adalah doa ketika beliau ucapkan di saat bercermin. Di saat beliau bercermin, beliau membaca doa apa? Allahumma kama hassanta khalqi fahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus rupaku, wajahku, penciptaanku, maka perbaguskan pula akhlakku. Itu Nabi kaum muslim. Bagaimana dengan kita yang memang dijamin gak sempurna akhlaknya? Bukan dijamin sempurna, dijamin tidak sempurna akhlaknya. Dari itu bahkan berarti lebih haruslah kita memanjatkan doa seperti doa Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam riwayat yang lain juga Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min su'il akhlaq wan nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan akhlak dan juga dari kemunafikan, dari sifat munafik. Bayangkan kaum muslimin, Nabi yang sangat luar biasa akhlaknya, sangat luar biasa bagus, baik akhlaknya, namun juga masih khawatir, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya dijauhi oleh Allah ya, darinya akhlak yang buruk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita ya, juga memohon kepada Allah untuk supaya jauh dirinya dari yang namanya kemunafikan. Beliau adalah nabi, utusan Allah yang enggak mungkin ya bersifat munafik. Yang jelas bahwa keimanannya tidak bisa diragukan kaum muslimin. Namun juga masih khawatir kepada diri beliau sendiri. Takut-takut beliau jatuh kepada kemunafikan. Dan doa juga yang seperti ini, ataupun doa seperti ini juga, semestinya kita yang harus memperbanyak, kita ya perbanyak berdoa kepada Allah. Doa yang sedemikian, kita yang lebih pantas untuk kita perbanyak kepada Allah. Karena memang kita tidak ada jaminan ya hati kita ini selalu meningkat imannya. Apalagi jelas iman kita hamba ini yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Bahwa iman kita selaku hamba ini naik tuh turun. Bisa naik, yazid bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa naik, bisa turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bagaimana supaya iman kita ini selalu naik? Maka naikkan kualitas ibadah kita. Perbanyaklah amal soleh. Dan
perbaguslah kualitas amal soleh tersebut. Insya Allah jadi naik iman kita. Dan iman bisa turun. Apa yang menyebabkan turunnya iman? Wa yanqusu bil ma'siyah. Turunnya iman, berkurangnya iman disebabkannya maksiat. Jadi maksiat menurunkan iman. Ya. Jadi seandainya ketaatan menambah, tahajud, salat duha, berpuasa, puasa sunnah, puasa wajib, salat 5 waktu, ya, puasa salat yang sunnah-sunnah juga, satu rahmi, ini insya Allah bersedekah juga naik iman. Ya, menurun maksiat 10. Kalau seandainya 10 naik takwa, taat 10 naik, maksiat turun 10. Sebaliknya kalau maksiat kita naik 10, ya, iman menurun 10. Naik lagi 10 maksiat, menurun pula yang namanya ketaatan. Makin bertambah lagi yang namanya kemaksiatan, menurun pula yang namanya ya ketaatan. Meningkat pula lagi yang namanya maksiat, menurun pula lagi yang namanya ketaatan. Seterusnya dan seterusnya. Naudzubillah, kalau seandainya ada kondisi seorang muslim sampai mati seperti itu selalu, maka dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Meninggal dalam keadaan yang sangat buruk. Makanya walaupun memang di satu sisi manusia ini adalah ada naik turunnya dalam hal iman, maka kita harus berjuang. Di sinilah kita kesempatan untuk memperjuangkan, ya, untuk berjuang untuk meraih keimanan yang sempurna ataupun iman yang meninggi. Dengan cara apa? Berjuang dalam beramal soleh. Perjuangan kita untuk beramal soleh itu sama juga kita lagi berjuang untuk mempertahankan iman kita selalu dalam posisi atas. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ayat yang lain yang menjelaskan pembahasan tentang akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa' billati hiya ahsan." Hendaklah kalian membalas sesuatu keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Di sini kita keluarkan sebuah kaidah. Kalau ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, keburukan, ya, di sini semaksimal mungkin, ya, kita harus membalasnya dengan sesuatu yang lebih bagus. Kalau dia berbuat buruk, kita berbuat baik. Ini diantara kiat dan teknis menghadapi keburukan yang ada di sekitar kita. Orang berbuat buruk, kita berbuat baik. Ya. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan sesuatu yang terbaik. Jangan kamu balas dengan kesalahan yang sama. Sama-sama salah jadinya. Kalau ada orang, teman kita, saudara kita, yang dia melakukan keburukan terhadap diri kita, dia mencaci maki kita, dia memfitnah kita, kita nggak usah memfitnah dia. Kalau dia mencaci maki kita, kita nggak usah kita caci dia, nggak usah kita jelek-jelekin dia. Kalau dia memburuk-burukkan kita nggak usah memburuk-burukkan dia. Lakukan yang terbaik. Sabar dan balas dengan cara yang terbaik. Oke, ini perintah Allah terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat ke-34. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, dan kamu nanti akan dapati di antara kamu dengan orang itu yang ada permusuhan di dalam dirinya terhadap diri kita. Ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, ya. Ketika kita berusaha untuk membalas sesuatu keburukan dengan cara yang terbaik, kamu nanti, kata Allah, akan melihat orang-orang yang ada permusuhan di dalam dirinya kepada dirimu, kepada diri kita. Nanti kita akan melihat dia ternyata akan menjadi teman akrab. Ya, ka'annahu waliyun hamim. Maka bisa dibahasakan cinta terkadang bisa jadi benci, benci bisa jadi cinta. Bisa berubah-ubah manusia kaum muslimin. Hari ini dia mencintai. Hari ini dia mencintai. Tidak tertutup kemungkinan nanti dia akan membenci. Hari ini orang itu membenci. Tidak tertutup kemungkinan nanti orang itu akan mencintainya. Manusia bisa berubah dengan sebuah kondisi, dengan keadaan yang dia alami. Ya, ini sudah menjadi fitrah dari kehidupan manusia. Makanya orang yang hari ini kita pandang dia lagi membenci kita. Ya, yang mana hari-hari dia mikirin tentang kita. Bahkan dia tidak tidur mikirin keburukan kita. Dia tidak merasa puas kalau belum memfitnah kita, mencaci maki kita. Sabar kaum muslimin. Kalau ada orang yang di sekitar kita yang demikian, coba kita berusaha menampilkan akhlak mulia kita. Kita tampilkan kebaikan kita. Insya Allah, ya, keburukan akan sirna. Keburukan akan hilang. Nah, bahkan kata Allah apa? Ka'annahu waliyun hamim. Nanti suatu ketika dengan cara kita seperti tadi,
dia nanti akan menjadi teman akrab bagi kita. Yang sebelumnya dia benci, tapi kebenciannya kita selalu sikapi dengan baik. Kalau dia benci kita, pas jumpa di jalan, tetap assalamualaikum. Ya, afsyus salam, tebarkanlah salam. Tahaddu, tahabbu, tebarkan hadiah, berikan hadiah. Orang yang saling memberi hadiah akan saling mencintai. Padahal dia benci kita, kasih hadiah. Dia lagi benci-bencinya kepada kita. Ya, bahkan dia tidak merasa ya nyaman dan enak di saat mencicipi makanan lezatnya kalau dia belum memfitnah kita. Kalau sudah dia fitnah kita, kalau dia sudah mencaci maki kita, mengejek-ngejek kita, baru terasa nikmat makanan yang dia makan. Coba sampai ke seperti itu derajat bencinya kepada kita kadang. Enggak apa-apa. Balas dengan kebaikan. Balas dengan sesuatu yang lebih baik. Insya Allah orang yang demikian biasa akan ada titik jenuhnya. Manusia ada titik lelahnya. Nanti dia lelah sendiri dalam mencaci dan memfitnah kita. Dan suatu saat mudah-mudahan dia dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima kebenaran, ya, yang tidak tertutup kemungkinan kaum muslimin. Sebagaimana telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pernah membenci kita akan menjadi teman akrab. Dan ini sudah ada dalam sejarah. Boleh kita lihat bagaimana sosok Umar yang luar biasa memiliki kepribadian bencinya luar biasa kepada Nabi. Dan kebenciannya itu sampai harus membunuh Nabi. Dia berpikir ya, siang dan malam untuk supaya Nabi ini harus berpisah dengan dunia ini. Harus kita pisahkan dengan dunia ini. Ya. Namun apa yang terjadi? Sekeras-keras hati Umar ibn Khattab. Ya. Sejahat-jahat Umar ternyata akhirnya juga menjadi orang terbaik. Sejahat-jahat Umar, seburuk-buruk Umar, sebenci-benci Umar kepada baginda Rasulullah SAW, terakhir dia adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah. Nyawa-nyawanya pun akan diberikan untuk membela Nabi. Hartanya dia habiskan untuk Nabi kita. Untuk perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Ya ini. Itu Umar bin Khattab. Dan banyak kisah-kisah dari kalangan para sahabat yang lain. Yang sebelumnya adalah orang yang benci kepada Nabi Muhammad. Tapi akhirnya menjadi orang yang membela, yang membantu dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Siapa di antaranya? Ikrimah. Anaknya siapa Ikrimah? Anaknya Abu Jahal yang dikenal memang jenderal. Ya, bosnya orang jahat di saat itu. Pemimpin manusia-manusia jahat di saat itu, Abu Jahal. Namun dari keturunan Abu Jahal lahirlah seorang sahabat nantinya. Walaupun sebelumnya juga berusaha untuk memerangi Nabi dalam beberapa peperangan. Namun akhirnya ya di saat Fathul Mekkah terjadi, Ikrimah yang sebelumnya berusaha untuk membunuh Nabi menjadi sahabat Nabi yang juga menjadi pembela agama Allah. Siapa lagi? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang juga merupakan arsitek perang Uhud. Yang dengan ide cemerlang yang diangkat, yang dikemukakan oleh Khalid bin Walid, ide ini dapat mengalahkan dan mematahkan ya peperangan dan mengalahkan tadi peperangan Rasulullah SAW. Di saat perang Uhud terjadi. Khalid bin Walid arsiteknya dari pihak orang kafir. Namun Khalid bin Walid juga masuk Islam, menjadi teman baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di saat Khalid bin Walid masuk Islam, para sahabat dalam keadaan marah, jengkel melihat Khalid karena memang gara-gara Khalid beberapa sahabat senior termasuk pamannya Rasulullah SAW wafat, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu wafat di perang Uhud. Dan ada beberapa sahabat senior yang lain juga, termasuk Mus'ab bin Umair, ya, syahid di saat perang Uhud. Wajar mungkin secara manusiawi hati para sahabat itu muncul marah betul ketika melihat Khalid bin Walid. Walaupun dia ingin masuk Islam, tapi teringat dengan apa yang pernah terjadi di perang Uhud. Namun tidak seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi ketika kedatangan Khalid untuk masuk Islam, untuk menyatakan keislamannya, apa kata Rasulullah setelah bersyahadat? Ya, setelah Khalid bersyahadat, sesungguhnya mulai hari ini tidak akan ada lagi seorang ibu yang mampu melahirkan sosok seorang Khalid. Dalam artian Rasulullah tetap memuji supaya apa? Dia tetap semangat dalam keislamannya.
Apa kata Rasulullah? Saya ulangi, dalam sebuah riwayat, Rasulullah memuji Khalid bin Walid, tidak mengingat lagi apa yang pernah terjadi sebelumnya. Itulah akhlak. Itulah akhlak kaum muslimin. Tidak dia pikirkan masa lalu dari Khalid bin Walid. Padahal jelas Khalid bin Walid telah membunuh pamannya. Khalid bin Walid ya menjadi penyebab utama terbunuhnya beberapa sahabat di perang Uhud. Namun Nabi tetap tidak memandang yang kayak gituan. Nabi memandang bagaimana ke depannya. Dan mulai saat itu, ketika memang Khalid sudah masuk Islam, Khalid sudah menjadi saudara Rasulullah. Khalid sudah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah pun memujinya. Wahai sahabat-sahabatku, yang pada saat itu lagi tegang-tegangnya, lagi jengkel-jengkelnya kepada Khalid bin Walid, namun Nabi malah mengucapkan apa? Wahai sahabat-sahabatku, mulai hari ini tidak akan ada lagi, sampai ke seterusnya ya, tidak akan ada lagi kalau ada ibu itu bisa melahirkan sosok seorang Khalid. Cuma ibu Khalid yang mampu melahirkan Khalid bin Walid. Ini adalah pujian. Dengan pernyataan ini, Khalid bin Walid semangat dengan keislamannya, ya berjuang dan berjuang membela agama Rasulullah SAW. Bahkan hampir semua peperangan dimenangkan oleh Islam disebabkan ya peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan banyak sekali kalau kita lihat ya sikap-sikap Rasulullah ketika ya menyikapi keburukan yang sampai kepadanya. Menyikapi ya sikap-sikap buruk ya dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan bukankah sebuah riwayat menyatakan Nabi juga pernah sering diludahi oleh orang Yahudi, oleh seorang dari anak Yahudi yang dia sengaja memang menunggu-nunggu Nabi lewat di pinggir jalan ataupun di sebuah lorong untuk meludahi Nabi. Dan suatu ketika si tukang ludah ini sakit. Bagaimana sikap Nabi? Dia merasa heran. Kenapa ya hari ini si Yahudi itu udah nggak ada lagi di pinggir jalan untuk meludah saya? Ada apa dengan dia ya? Bagaimana sih keadaannya? Nabi berinisiatif untuk menjenguk si Yahudi tadi. Ternyata pas sampai ke rumah si Yahudi itu, si Yahudi ini dalam keadaan sakit di atas pembaringan. Dan dia menjenguknya. Tidak membalas dendam. Padahal itu kesempatan bagus bagi Nabi kita Muhammad untuk balas dendam. Kondisinya lagi lemah. Namun Nabi tetap memberikan kasih sayang kepada Yahudi ini. Yang sehingga apa? Si Yahudi masuk Islam. Singkat cerita ya masuk Islam bersyahadat. Dan dia bahkan menyatakan apa? Sungguh wahai Muhammad, ya, engkau adalah orang yang beda agama dengan saya. Aku adalah orang yang sangat membencimu Muhammad. Namun sampai hari ini tidak ada orang dari teman-temanku yang sesama Yahudi yang menjengukku ketika aku sakit seperti ini, melainkanmu wahai Muhammad yang aku benci selalu. Dari itu dia minta untuk masuk Islam. Ini akhlak Nabi. Idfa' billati hiya ahsan. Ya, balaslah dengan sesuatu yang lebih bagus. Umar, coba kembali ke Umar lagi. Yang memang dia hari demi hari yang dia jalani di saat itu berpikir ya keras untuk supaya Nabi Muhammad harus mati. Namun bagaimana sikap Rasulullah kepada Umar? Berdoa kepada Allah, ya Allah, bukalah pintu hatinya. Ya Allah, masukkanlah Islam di antara dua Umar. Coba. Sehingga Allah meridhai Umar ibn Khattab untuk masuk Islam. Ya. Nah, yang satu Umar yang dimaksud adalah Abu Jahal, yang satu adalah Umar ibn Khattab. Ya, ini Allah Maha tahu siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan hidayahnya. Nah, begitu pula dengan Abu Sufyan yang masih ada hubungan saudara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga istri Abu Sufyan, Hindun. Coba Hindun, wanita yang tidak ada taranya dalam bab kekejaman. Ya, saking kejamnya Hindun dan saking marahnya kepada baginda Rasulullah dan dendamnya kepada Nabi kita Muhammad SAW karena asbab terbunuhnya ayahnya, keluarganya di perang Badar, dia ingin membalas dendam kepada Nabi di saat perang Uhud terjadi. Dengan apa? Dengan membunuh pamannya Rasulullah yang sangat beliau cintai, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu. Dan itu terjadi. Dan dia makan jantung ataupun hati ya dari Hamzah itu sendiri di hadapan Rasul dan para sahabat yang lain. Dia nampakkan kebenciannya kepada Nabi. Tidak hanya cukup mati ya Hamzah, tapi dia ekspresikan, dia nampakkan kebenciannya dengan memakan salah satu bahagian anggota tubuh Hamzah radhiyallahu anhu di depan para sahabat. Namun sekejam-kejam Hindun akhirnya juga masuk Islam dan bagus Islamnya juga.
Abu Sufyan juga 20 tahun kalau kita hitung-hitung. 20 tahun dari kota Mekah sampai ke Madinah Nabi masih juga enggak henti-hentinya. Padahal kan sudah pindah ke Madinah. Kan seharusnya mereka harus merasa aman-aman saja lah. Enggak ada lagi Nabi di Mekah. Harus merasa nyaman-nyaman saja. Ya, tidak ada gangguan lagi. Kan semestinya seperti itu logikanya. Namun Abu Sufyan juga tidak bisa tidur kalau belum Nabi kita mati. Bahkan beliau harus memerangi Nabi kita walaupun sudah di Madinah sekalipun. Begitu kejam Abu Sufyan. Kalau kita hitung mungkin 20 tahun lamanya dalam keadaan membenci Nabi dan ingin membunuh Nabi. Terakhir juga Abu Sufyan masuk Islam. Inilah yang dimaksud oleh Al-Quran. Idfa' billati hiya ahsan. Ya. Balaslah dengan sesuatu yang lebih bagus. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Ya, sehingga nanti kalau ada di antara kalian yang berdua ataupun di antara dia ataupun di antara temanmu itu yang ada di hatinya itu permusuhan terhadap dirimu, kalau kamu selalu berbuat baik kepada musuhmu itu ataupun kepada orang yang membencimu itu, suatu saat insya Allah dia mungkin akan menjadi teman akrabmu. Ini terbukti dalam sejarah kaum muslimin. Makanya akhlak yang mulia yang diharuskan, yang dituntut dalam ayat ini apa? Hendaknya kalau kita lagi dan sedang berhadapan dengan teman-teman ataupun siapa saja saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita ini, yang dia tidak henti-hentinya membenci kita, ya, memberikan keburukan-keburukan untuk diri kita, maka akhlaknya apa? Idfa' billati hiya ahsan. Hendaklah kita membalasnya dengan sesuatu yang lebih bagus. Nah, memang ini sulit kaum muslimin. Ini berat. Namun kalau kita ini lakukan dengan penuh perjuangan, dengan penuh kesabaran, ya, insya Allah akan terasa nikmat dengan sendiri kaum muslimin. Ternyata tidak semua musuh itu membawa resah. Ya, kalau kita sikapi dengan bagus, dengan baik, dengan sabar. Ternyata orang-orang yang ada di sekitar kita itu yang selalu membenci kita itu tidak semua membuat kita harus depresi kaum muslimin. Kita harus menghibur diri dengan ayat-ayat yang telah kita ketahui, dengan hadis-hadis Rasulullah yang telah kita pelajari. Di antaranya apa? Terkadang orang yang berbuat jahat kepada kita, terkadang hadirnya orang-orang di sekitar kita yang selalu memfitnah kita, mencaci, menggunjing kita, itulah sesuatu yang harus disyukuri kaum muslimin. Kenapa harus demikian? Ya, dengan demikian, ya, pahala baiknya, pahala amal solehnya itu akan diberikan ke kita. Si korban cacian, korban fitnah, hadisnya ada. Kalau memang yang mencaci maki kita bukan orang soleh, bukan orang baik-baik, yang dia kurang pahalanya, tidak ada pun pahalanya mungkin. Mau dikasih apa untuk kita? Dosa yang begitu baik yang telah kita lakukan akan diberikan kepada orang yang ngejek kita. Sehingga dosa kita jadi terhapus dan terampuni. Dari itu, wajar saya bahasakan apa? Hadirnya dalam kehidupan kita ini orang-orang yang memang benci dan mencaci dan berusaha untuk merusak kita. Orang-orang yang seperti ini terkadang adalah orang-orang yang memang kita harus bersyukur kepada Allah dengan adanya orang seperti itu. Ya, mungkin kita tidak bisa masuk surga dengan pahala kita. Kita, wahai saudaraku, tidak bisa memasuki surga Allah dengan kita handalkan amal soleh kita, dengan solat kita, dengan tahajud kita, dengan puasa sunat kita, dengan puasa wajib kita, dengan sedekah kita. Dan bisa-bisa saja mungkin kita masuk surga dengan amal soleh orang lain yang nanti akan dihadiahkan untuk kita. Gara-gara apa? Gara-gara kita sabar menerima cobaan berupa cacian, fitnah yang ada dari saudara kita tersebut.